Istri lahiran, sekitar seminggu 2 minggu kemudian, launching mas. 200.000 pertama mas. Nangis aku mas. Ya Allah, ternyata bisa toh. Jualan software gitu. Dengan harga ratusan ribu, bisa untuk makan kayak gitu kan. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Kali ini saya ada tamu yang luar biasa, Mas Ridwan Pujakusuma. Beliau adalah founder dan CEO dari Donasi Aja. Saya yakin dari podcast hari ini kita akan belajar banyak hal tentang perjuangan dan entrepreneurship yang dialami oleh Mas Ridwan. Mari kita mulai. Mas Ridwan, Oke. selamat datang di podcast. Ya. Terima kasih undangannya mas. Sama-sama mas. Alhamdulillah. Bisa ketemu kita. Siap. Mas, ini mungkin podcastnya kita santai aja. Okay. Kita akan coba berbagi nih ke teman-teman semua ya. Terutama teman-teman yang ingin membangun usaha, membangun startup ataupun entrepreneurship di Indonesia. Karena saya lihat memang perjuangan Mas Ridwan ini dari nol sampai sekarang yang sudah jadi luar biasa ini. Alhamdulillah. Mungkin saya mulai dulu nih mas. Boleh diceritakan nggak mas? Kira-kira perjalanan Mas Ridwan asalnya dari mana? Terus kenapa sih Mas Ridwan itu bisa menjadi seorang entrepreneur seperti sekarang mas? Silakan mas. Mungkin cerita sedikit ya. Jadi perkenalkan buat teman-teman di sana gitu ya. Nama saya aslinya cuma Ridwan aja mas, kayak gitu. Jadi Pujakusuma itu saya kasih untuk brand name aja gitu. Jadi kalau kita cari Ridwan di Google, itu jatuhnya itu nanti keluarnya cuma Ridwan Kamil kayak gitu. Jadi harus saya kasih biar keluar seperti itu, Pujakusuma. Karena emang saya kelahiran dari Medan gitu. Dari Medan, terus ketika SMA, jadi saya cuma sampai Medan sampai SMP, SMA-nya waktu itu saya di Klaten gitu ya. Nah, kuliah itu saya di Bandung, tepatnya di Telkom University gitu ya. Nah, terus kenapa kok saya bisa pada akhirnya itu ngebuat donasi aja gitu, sedikit cerita gitu ya. Jadi emang sebelum saya ngebuat tools namanya donasi aja, emang itu saya itu sekitar 7 tahun mas gitu ya. Dari 2010 sampai 2017 saya itu ada di corporate gitu, lembaga riset namanya Bandung Technopark seperti itu. Nah, di sana saya emang bertugas untuk ngebuat sistem atau proyek-proyek yang berhubungan dengan IT atau teknologi seperti itu gitu. Dan selama 7 tahun itu ada momen di mana saya ngerasa bahwa sepertinya cukup deh untuk membantu ibaratnya membangun impian-impian mereka di sana gitu ya. Dan kayaknya sudah saatnya saya harus membangun impian saya sendiri kayak gitu. Nah, terus kenapa kok bisa saya itu harus membangun impian saya sendiri? Karena saya teringat itu mas waktu SMP ya, saya punya namanya itu Ibu Eli waktu di Medan. Beliau masih ada gitu, guru matematika saya. Beliau bilang, anak-anak ketika kamu dewasa nanti, kalau bisa jadilah seperti garam. Loh, kenapa ibu gitu? Ya jadilah seperti garam di masakan. Karena walaupun dia hanya sedikit, dia itu bisa memberikan warna atau masakan yang lebih enak gitu. Walaupun hanya sedikit garam tadi. Nah di situ saya kayak ngerasa tuh kayak pergolakan batin gitu mas selama saya itu bekerja gitu. Kok ada rasa ketika kita ngerjain sebuah project, tapi kayak ada rasa yang ingin kita terus mengerjain sesuatu gitu. Kayak ada kepuasan pribadi yang belum bisa kita tuntaskan gitu. Sehingga mau nggak mau saya harus resign dan akhirnya nyemplung. Walaupun donasi bukan produk pertama saya dan alhamdulillah saat ini udah sekitar 1.000 lebih mas yayasan yang sudah menggunakan donasi aja. Gitu. Seperti itu mas. Mungkin itu singkatnya saja gitu. Aduh, berarti Mas Ridwan ini kelahiran Medan ya? Medan, betul. Medan, ya. Tapi Pujakusumanya aslinya putra Jawa gitu ya? Iya betul. Emang bapak ibu saya Jawa mas. Jadi emang merantau di sana, emang masih ada darah Jawa dua-duanya. Gitu. Oke, menarik sekali. Mas, pada saat kita memutuskan untuk resign, itu kan pertimbangannya sangat banyak ya mas ya. Lahirnya tuh banyak untuk bisa sampai memutuskan tuh. Ada mungkin teman-teman di luar sana juga sama nih punya masalah yang sama pada saat bekerja sudah mentok atau pingin mencapai sesuatu yang baru. Nah, kira-kira dari situ ada nggak ya tips-tips tertentu yang waktu itu Mas Ridwan, langkah-langkah tertentu yang waktu itu Mas Ridwan lakukan gitu sampai pada saat
keputusan oke, aku mau berhenti, mau fokus menjadi entrepreneur gitu. Itu kira-kira aha momennya itu di mana itu, Mas? Oke, jadi aha momennya itu gini, Mas. Jadi sebenarnya kan kalau menurut saya pribadi ya, itu sebenarnya nggak semua orang itu bisa jadi entrepreneur kayak gitu, Mas. Tapi semua orang itu bisa untuk mencapai ke arah sana asal mereka itu mau ibaratnya mencari jati diri mereka, mengolah diri mereka gitu. Ini sedikit cerita lagi ya, kan gini, Mas. Ini flashback sedikit lagi ya, ketika saya ada di corporate gitu ya. Jadi ketika saya lulus kuliah, Mas, sebenarnya saya tuh pengen terjun langsung, pengen dagang gitu, Mas, pengen jualan gitu. Karena saya dari SD pun itu dulu sempat jualan garam gitu ya, ketahuan sama orang tua dimarahin gitu. Terus ada waktu momen apa sih namanya, tahun baru saya jualan balon, jualan trompet gitu ya, waktu di Medan gitu ya. Tapi emang jiwa-jiwa itu sudah ada dari dalam diri saya gitu. Nah, buat teman-teman di sana itu mungkin bisa melihat mereka suka nggak sih berdagang sebenarnya kayak gitu, itu harus dilihat dulu, itu satu poin. Terus yang kedua adalah ketika ada momen saya tuh kerja di perusahaan gitu, Mas, di corporate tadi gitu. Sebenarnya saya nggak pengen sebenarnya di corporate, tapi saya pengen mewujudkan cita-cita orang tua saya gitu. Tahu nggak, Mas, kenapa? Jadi gini bilangnya. Gimana? Nang, kan manggilnya Nang gitu ya, anak lanang gitu, orang Jawa gitu ya. Kalau bisa sih nanti kamu setelah lulus itu nek iso kowe iki orat gitu, duitnya metu kayak gitu. Tanda tangan, duit langsung bisa keluar gitu. Ber-AC segala macam gitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menurunkan ego saya. Oke lah, saya ada di perusahaan dulu gitu biar orang tua tuh seneng gitu, bangga gitu. Oh, anaknya bisa di perusahaan gitu ya. Nah, tapi di situ saya ngerasa kok kayaknya sudah cukup deh 7 tahun gitu ya. Ada di perusahaan gitu. Karena cukup tuh kayak gimana ceritanya? Karena ini bayangin aja gitu, Mas. Misalnya, ketika ketemu sama customer, saya yang ngadepin. Buat anggaran itu saya, kayak gitu. Terus ketika ada apa sih namanya, permintaan segala macam, saya harus kasih feedback ke teman-teman di belakang, developer, kayak gitu segala macam gitu ya. Nah, itu berjalan, sampai saya ngerasa bahwa ini kayaknya udah cukup deh. Karena ibaratnya saya ngerasa saya sudah tahu dari A to Z, dan ada momen di mana saya ngerasa sudah cukup, bahwa saya harus mewujudkan cita-cita saya yang lain gitu. Dan akhirnya ya sudah, bismillah. Ketika saya bilang bismillah gitu, alhamdulillah Gusti Allah tuh kayak ngasih jalan gitu, Mas. Walaupun selama setengah tahun saya tuh nggak tahu mau ngapain kayak gitu. Karena pada kenyataannya adalah ketika kita di corporate gitu ya, sama di dunia langsung real gitu, ketika kita lepas dari dunia yang kita belum pernah hadapin, wah, beda sekali ternyata. Jauh sekali gitu. Walaupun waktu pas setelah resign, seminggu di awal tuh kayaknya nikmat banget gitu. Ngeliatin orang-orang bekerja gitu, kita nongkrong gitu, wah, rasain kerja gitu dalam hati gitu ya. Tapi pas setelah tahun, ya ampun, aku mau ngapain gitu. Tapi ada momen akhirnya kita ketemu, oh, ini nih kayaknya jalan yang harus aku lakukan untuk bisa ngebuat sesuatu untuk membantu orang lain gitu sih ceritanya. Oke, berarti memang secara perjalanan itu tidak serta-merta langsung aha momen langsung datang ya, Mas? Betul. Itu ada proses latar belakang Mas Ridwan dari masa kecil yang memang ingin jadi pengusaha gitu ya. Terus pada saat bekerja juga dirasa sudah cukup ya, Mas ya. 7 tahun dari mulai front end ke back end lah ya. Betul, front end ke back end. Dari jualan, project management sampai macam-macam. Nah, ini yang menurut saya memang saya lihat banyak sekali teman-teman saya yang start entrepreneur, memang kalau mereka itu sudah sudah experience di dunia usaha, di dunia corporate biasanya entrepreneur lebih gampang. Betul. Nah, Mas tadi menarik tuh yang setengah tahun pertama tuh bingung. Nah, itu Mas Ridwan tuh ngapain tuh? Nah, beruntungnya gini, Mas. Jadi kan ceritanya nih ya. Ceritanya. Jadi emang ketika saya resign itu GM saya di tempat saya bekerja itu resign juga gitu. Walaupun sebenarnya beliau resign dulu, saya resign setelahnya 1 hari gitu. Nah, di momen itu saya ngebantu beliau gitu. Kemudian beliau ngisi-ngisi pelatihan entrepreneurship kayak gitu juga gitu ya. Dan saya kebagian di sana. Ya sudah, saya bantu beliau aja kayak gitu. Sambil saya itu merencanakan produk apa ya yang saya mau buat gitu. Nah, di momen itu di akhir tahun 2017 gitu, Mas ya. Saya ketemu sama teman saya yang beliau itu sudah resign duluan
Oke. Udah duluan, dan dia terjun kemana tuh di dunia internet marketing gitu ya, di IM, anak IM. Nah, dia minta tolong ke saya kayak gitu. Mas, bisa nggak ya masnya buatin saya form untuk jual beli online, tinggal nambahin ongkos kirim aja gitu mas. Kebenaran saya mau jualan online gitu, tapi di momen itu belum ada tuh mas tools yang untuk bisa nambahin ongkos kirim di kita kayak gitu. Nah terus saya bilang, kebenaran namanya Iqbal gitu. Oke. Bisa Bal, gampang, sini. Akhirnya kita nongkrong tuh mas, di tempat kafe, nongkrong dari jam 9 sampai jam 5 sore, tak buatin, jadi mas. Namanya Magic Order. Namanya Magic Order pada saat itu. Ini sebelum donasi aja itu ya. Nah pas itu sudah jadi mas, saya kasih, Bal ini pakai, silakan pakai gitu ya. Nah ternyata itu 3-5 hari kemudian dia datang, mas berhasil. Yang dipakai ternyata bukan dia sendiri, sama teman-temannya, ada 3-5 orang juga. Mas, jadi nih, sampean mau dikasih berapa? Wah, nggak usah bang, pakai aja gitu. Gampang ini gitu kan ceritanya gitu. Aku niatnya bantu temen gitu. Udah mas, pakai aja, Bal pakai aja gitu. Bilang, mas nggak bisa gitu. Sampean udah bantu, masa aku nggak mau ngasih gitu kan? Yaudah, karena sampean nggak mau, gimana kalau sampean aku gantian bantu mas, kayak gitu katanya. Bantu apa Bal gitu? Gimana kalau sampean aku branding jadi suhunya IM mas gitu. Jadi suhu Bal, serem juga lah bilang gitu. Gak apa-apa mas, ini kan ada tools nih, emang kepake mas gitu. Ini gimana kalau sampean, ini kan sudah ada toolsnya, sampean buat itu manual booknya aja gitu. Nanti biar aku sebarin mas di grup IM gitu, biar nanti mereka bisa pakai juga. Nah delalanya mas, itu tak buatin sekitar 2 harian manual booknya. Mereka download scriptnya, langsung bisa dipakai itu ya sama mereka gitu. Ternyata yang download tuh ribuan mas. Aku kaget gitu. Jadi aku nge-share di Facebook, ini ada tools, ada ongkos kirimnya, silahkan pakai gitu. Nah ternyata itu kan cuma untuk Bandung tuh mas. Orang Karanganyar minta, orang Jakarta minta, mas tolong buatin untuk daerah Jakarta, tolong apa segala macam. Yaudah, mana sini Excelnya? Ambil. Nanti kan dari Excel tadi tak buatin jadi SQL gitu, database, tinggal nembak apinya gitu, udah akhirnya bisa kepake kayak gitu. Nah itu free mas, aku nggak ada berapa sekali. Nah delalahnya mas, dari sana itu ada orang nyantol dari Boyolali. Aduh, namanya aku lupa. Tapi ada di website kok. Aku kasih nama di sana gitu. Dia bilang, Mas, ini aku pakai, alhamdulillah, makasih banget. Bisa nggak ya masnya, ini masnya tambahin fitur ini gitu. Oh iya mas bisa. Tak buatin mas, tak kasih skripnya. Mas ini udah update, silakan pakai. Mas tambahin ini lagi gitu. Mas silakan pakai gitu. Terus sampai sekitar sebulan gitu, Mas ini pakai. Terus dia bilang, Mas, ini sampean kenapa nggak dijual aja? Katanya gitu kan. Aku tanya balik, loh mas, emang bisa dijual tau kayak gitu. Karena emang tadi yang sama kita cerita gitu bahwa emang mindset kita di corporate itu gimana ceritanya kita bisa buat produk yang emes, yang bagus kayak gitu dengan harga yang mungkin ratus sampai miliaran gitu. Tapi pada kenyataan di lapangan itu sebenarnya mereka nggak butuh produk yang canggih-canggih, yang penting asal works kayak gitu kan. Akhirnya di-arrange sama beliau gitu, Mas ini tinggal tambahin ini nanti sampai bisa jualan kayak gitu. Udah akhirnya tak buat gitu mas ya. Nah di momen itu mas, bayangin mas, di momen itu adalah di momen aku belum launching ya, yang tadi yang bareng sama Mas Boyolali tadi, itu manajerku datang mas. Datang ke rumah, posisi istriku tuh lagi hamil, 9 bulan. Uang itu buat hamil itu tabungan udah habis. Gara-gara sudah resign itu? Gara-gara sudah resign, pas tadi mas, hamil 7 bulan, itu kan istri pendarahan mas. Nginep 3 hari mas. Uangnya habis di sana. Nah sisa tadi sampai 9 bulan uangnya habis. Di momen itu tuh, wah, manajer datang ngasih project. Di momen itu tuh ya, aku tadi lagi ngerjain yang tadi mau tak launching. Ini mana nih? Kalau aku tinggal bilang, Bu, boleh nggak ya aku misalnya minta uang di awal, nanti ini tak kerjain. Aku bisa aja sebenarnya, biar menyelamatkan istriku yang mau melahirkan kan gitu. Tapi ada cita-citaku yang udah aku set gitu bahwa aku resign tuh aku harus buat sesuatu yang bisa berhasil gitu. Akhirnya, mohon maaf Bu, aku nggak bisa karena aku sudah sedang mengerjakan sebuah produk yang emang nanti ini ya cita-citaku lah seperti itu gitu. Akhirnya aku menolak. Aku lebih baik melanjutin cita-citaku tadi gitu, walaupun tadi nggak tahu kita akhirnya seperti apa gitu ya. Ngambil resiko. Resiko, betul banget. Istri lahiran, anak pertama gitu, tapi nggak ada uang. Gimana akhirnya? Nggak adain mas. Aduh, sampai nggak adain uang mas kawin, masih kurang. Pinjem akhirnya, beneran. Pinjem sama bibi gitu, nggak salah. Akhirnya yang penting mikirku adalah, yang penting istriku selamat dulu. Cita-cita yang pengen tak kejar itu masih bisa on the track seperti itu. Akhirnya, bismillah, nih aku minta tolong ya, ini kita jual dulu. Ini insya Allah apa yang kita kerjain nanti bakal bisa berhasil seperti itu gitu mas ya. Akhirnya bismillah, istri lahiran, sekitar seminggu 2 minggu kemudian, launching mas.
200.000 pertama mas, nangis aku mas. Ya Allah, ternyata bisa tuh jualan software gitu dengan harga ratusan ribu bisa untuk makan kayak gitu kan. Nah di situ mas, aku dapat momen di mana oh ternyata customer itu nggak butuh yang canggih-canggih, butuhnya yang penting bisa solving problem mereka seperti itu gitu ya. Nah di situ akhirnya aku karena dapat sekitar puluhan customer gitu mas ya. Itu awal langsung dapat puluhan customer mas? Langsung dan mereka langsung bayar kayak gitu, langsung bayar gitu ya. Itu di mana promosinya mas pertama-tama mas? Nah ngomong soal promosi ya, aku mau terima kasih banget sama Kang Andi Triana. Oke. Itu teman di Bandung gitu. Aku bilang, Kang, aku mau jualan apa nih? Jualan plugin, jualan tools gitu. Caranya gimana ya? Tahu nggak kata dia apa? Gimana? Jualannya jualan weh. Jualannya jualan aja. Oke. Kalau mau punya produk, ya udah di-share aja gitu. Nggak usah pusing-pusing. Hanya dengan kata-kata itu aku ke-trigger. Oh iya ya, kenapa pusing-pusing gitu? Aku share aja di Facebook kayak gitu. Ini loh, aku punya tools yang pro, kamu bisa dapat ini. Akhirnya beli lah, dapatnya kayak gitu mas ceritanya. Nah, dari sebulan tadi mas, seminggu gitu ya, seminggu atau sebulan itu, aku tutup itu mas, penjualan aku tutup. Loh kenapa ditutup? Nah, itu dia mas. Itu momennya adalah gini mas, jadi ketika kita launch produk pertama, kan kita tuh kan hanya tahu problemnya itu cuman mungkin A sampai B gitu ya. Betul. Nah, ketika sudah dapat yang benar make, itu ternyata dapat banyak banget problem yang harus kita selesaikan kayak gitu. Saya dapat banyak insight kayak gitu. Akhirnya itu aku close, aku dapat banyak insight, udah itu yang penting, aku keep dulu, aku kerjain lagi sekitar 2 bulan, baru launching 2.0. Momennya di sana mas. I see. Berarti langsung cus. Berarti memang ini ya, tidak boleh greedy di awal dan feedback itu kita tampung semua terus diperbaiki baru launching lagi gitu. Iya, betul. Oke, luar biasa sih. Iya. Luar biasa. Betul, Ini kayak gitu. Jadi itu berapa bulan mas sampai dari launching sampai bisa jadi self sustain lah. Oke. Jadi kalau aku kalau di awal ya dari 0 sampai yang MVP tadi itu sekitar 4 bulan tak buatin. 4 bulan baru launch. Nah, terus dari MVP keluar sampai itu sekitar 2 bulanan tambahan. Berarti 6 bulanan lah sampai dulu bisa langsung enak banget itu. Oke. Kayak gitu. Terus dari situ itu masih sendiri Mas Ridwan? Masih sendiri. Single founder. Single fighter. Single fighter tanpa investor. Tanpa investor. Oke. Nah, Ini ngomong-ngomong tentang investor ya. Iya. Oke. Sekarang kan banyak startup yang diberikan funding jutaan dolar nih Mas. Oke. Kenapa Mas Ridwan waktu itu tidak cari investor Mas? Oke. Jadi apa sih namanya? Ketika saya ngerasa bahwa uang tadi itu ngebuat saya itu tidak sesuai dengan itu mas, apa sih ibaratnya keinginan saya sebagai artis seniman gitu, saya ngerasa kayaknya ada hal-hal yang saya ngerasa kayak kepuasan tadi kayak belum bisa kayak gitu. Nah kalau ibaratnya emang masnya nggak suka ya investor, sebenarnya nggak masalah sebenarnya, asal kita tuh selevel kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang saya tuh lebih suka cari partner daripada cari yang investor tadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau investor tadi bisa kita dianggap selevel nggak masalah sebenarnya kayak gitu. Jadi kenapa? Karena kan kita developer mas ya. Ketika kita ngebuat sesuatu, menu apa segala macam, pasti kita tuh ada rasa tuh pengen ngebuat hal yang lebih dari ini gitu. Tapi customer tuh minta yang lebih sederhana atau mungkin yang lebih kayak gimana gitu kan. Nah itu nggak bisa kita masukkan pasti. Nah tapi kalau kita diberikan kebebasan ngebuat sebuah produk gitu ya. Karena saya percaya gini mas, jika sesuatu itu, apakah itu produk, apakah itu ucapan segala macam itu keluarnya dari hati, itu pasti bakal sampai ke hatinya customer kita. Ini quote of the day nih. Iya, itu penting banget gitu. Karena saya ngerasa, jadi ketika saya ibaratnya produk itu sampai ke customer gitu ya, saya selalu nanya, gimana? Mudah nggak? Enak atau nggak? Kurang apa? Segala macam. Saya selalu bertanya gitu. User experience seperti apa gitu. Nah, ketika itu mereka sebenarnya kenapa warnanya merah, kenapa segala macam gitu, saya selalu menyimpan gitu ya. Tahu nggak maksud ini apa gitu? Ternyata mereka nangkep gitu. Oh, kayak gini segala macam kayak gitu sih. Jadi saya memperhatikan hal-hal kecil gitu karena ketika itu kita bisa mereka sampai ke sana gitu, itu pasti customer bisa nangkep sih gitu. Berarti Mas Ridwan lebih comfortable untuk awal-awal untuk mencari partner karena memang kalau investor takutnya mungkin nggak semua investor seperti itu ya. Takutnya tidak bebas gitu ya. Terutama untuk produk-produk yang sifatnya kalau tidak salah target marketnya UMKM ya mas ya? Iya. Target marketnya UMKM. Nah,
UMKM itu kan memang beneran harus di-serve. Iya. Harus dilayani ya, benar-benar. Oke. Oke, Mas. Luar biasa sekali. Ini saya lumayan takjub ya. Sendiri dalam 6 bulan bisa self-sustain. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Nah, Mas, perjalanan dari Magic Order ya, sampai ke donasi aja. Ini Oke. seperti apa tuh, Mas? Oke, jadi gini Mas, jadi itu kan sekitar 2018 saya launch gitu ya. Terus di 2019 itu Mas, ternyata dari ribuan customernya Magic Order gitu ya, ada yang dia itu ternyata pengurus yayasan Mas. Oke. Dia punya pondok pesantren, dia itu minta ke saya gitu, Mas bisa nggak ya form order ini dirubah atau ditambahin fitur untuk form donasi. Buat saya sederhana tadi, simple gitu. Oh bisa Mas, gitu, gampang. Tak ulik lagi sekitar 2 harian gitu, Mas jadi. Nah, Magic Order tadi itu kan fokusnya kan untuk checkout toko online Mas. Saya tambahin fitur untuk donasi kayak gitu. Nah ketika itu saya tambahin Mas, loh ini kok yang beli malah banyak orang-orang yayasan akhirnya kayak gitu. Itu hampir sekitar 30% lah di awal-awal gitu. Sampai akhirnya tuh mulainya kebanyakan yayasan gitu. Nah dari sana tadi itu Mas, di sekitar tahun berarti 2020 awalan, 2019 akhir sampai 2020 awalan gitu, makin banyak dan mintanya itu makin aneh-aneh. Oke. Aneh-anehnya tuh, Mas bisa nggak ya ini si donatnya tuh di track, listnya siapa aja, jumlahnya berapa segala macam. Nah kita sebagai produk kreator pasti kan sudah ngeset nih bahwa produk ini itu fokusnya untuk ini gitu, nggak bisa di multipurpose kayak gitu. Nanti akhirnya dia nanti akan kehilangan arah. Kayak gitu kan. Nah, padahal sebenarnya ini cerita di belakang layar, tapi ini buat pembelajaran semuanya gitu ya. Saya sebenarnya ketika Magic Order itu saya sebenarnya sudah punya bayangan Magic Order itu akan diapain. Pengen jadi sebuah platform sebenarnya saat itu gitu ya. Karena saya ngelihat market teman-teman DM itu gede banget kayak gitu. Mereka butuhnya itu banyak yang harus di-solve di sana gitu. Tapi di momen itu banyak orang yayasan itu minta ke saya gitu, Mas tolong kita dibantu kayak gitu. Aku mikir ini, aku fokusnya dalam tanda kutip gitu ya, uang di sini banyak atau aku ngebantu mereka yang ternyata ya mungkin uangnya biasa aja gitu, tapi aku membuat hati kita tuh lebih tenang kayak gitu Mas ya. Akhirnya aku memutuskan, padahal saya tuh sudah bekerja sama dengan 3 ekspedisi untuk bisa kerjasama sama si Magic Order tadi. Akhirnya itu Mas, saya hold, nggak jadi saya kerjain gitu. Lalu dia kerjain tengah-tengah, saya cut gitu. Akhirnya ya sudahlah, aku lebih milih ke donasi aja. Akhirnya saya mikir apa nih ya yang harus, jadi ibaratnya saya ngebuat sesuatu yang di luar dari Magic Order. Fokus toolsnya untuk crowdfunding atau donasi. Agar mereka apa? Agar mereka bisa menggalang dana di website mereka sendiri gitu. Akhirnya saya kerjain tuh Mas. Nah pertanyaan ada kan tadi kita udah bilang gitu ya bahwa saya kan single factor di awal gitu ya Mas ya. Nah ada momen di mana saya tadi Mas di 2019 itu ketemu sama Mas Anton, orang Jogja. Orang Jogja. Beliau nanya, Mas sampean developer Magic Order ya? Iya Mas gitu. Wah keren Mas gitu. Sampai Masnya sendiri Mas? Iya Mas sendiri. Wah Mas saran saya mah sampean cari tim lagi kayak gitu. Biar nanti Masnya ibaratnya secara manajerial itu lebih bagus gitu dan bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Terus saya bilang gini, ibaratnya apa ya? Mungkin karena kita produk gitu ya, produk kreator yang punya gitu ya, ownernya ya, produk owner ya. Mas kalau misalnya saya kerjain, ini kena ilmu saya yang dulu ya gitu ya. Mas kalau misalnya saya serahkan ke orang gitu ya, ibaratnya bukan saya, pasti servisnya itu nggak bakal bisa 100% kurang kayak gitu Mas. Nggak bakal bisa yang out saya ya gitu. Tapi dia ngasih pandangan lain. Mas 100%-nya sampean gitu. Kalau sampean misalnya ada tim kayak gitu, 50% dia bisa serve aja apa yang dari itu udah bagus Mas. Saya mikir, iya juga ya gitu. Kenapa gitu ya? Nah akhirnya mau nggak mau akhirnya itu Mas kepikiran gitu. Karena saya sudah punya cita-cita pengen buat tadi donasi aja. Akhirnya yang Magic Order tadi ini saya ngambil 2 orang Mas. 2 orang, satu dari Malang, satu dari Lombok. Jauh-jauh ya? Jauh-jauh. Jadi mereka remote semua. Remote semua? Remote semua untuk apa? Untuk technical supportnya gitu. Akhirnya energinya yang saya biasanya hari-harinya saya ke teman-teman di Magic Order, saya arahin ke mereka. Pikiran saya yang kosong tadi, banyak waktu tadi, saya fokusin ngebuat si donasi aja. Lagi-lagi Mas, saya itu ngebuatnya dari awal Januari, launch itu di April, 4 bulan saya kerjain donasi aja.
saya launch pertama kali yang masuk itu langsung Lazismu Kota Baru. Langsung Lazismu yang make. Oke, berarti langsung bukan kaleng-kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng gitu. Karena saat itu gini, momennya adalah Delalai Mas ya, Delalai ya. Jadi di momen itu gitu, ada tadi bapak dari Lazismu Kota Baru, Mas aku mau beli meja koridor. Oh yang dia Pak. Saya tuh selalu engage dengan customer gitu ya. Rencana mau buat apa Pak? Mau buat toko online atau apa itu? Oh enggak Mas, ini mau buat donasi untuk Lazismu gitu. Oke. Nah kebetulan waktu itu kan lagi develop tuh, walaupun belum selesai banget gitu ya. Pak, kebetulan saya lagi buat namanya fokus untuk crowdfunding itu donasi aja. Bapak mau nggak pakai gitu? Saya installin Pak sampai jadi gitu. Oh ya Mas, maulah gitu. Nah pas dia pakai, oh Mas, ini keren banget, terima kasih banget. Pas dia launch udah langsung Mas itu. Saya langsung launch si donasi aja, langsung yang lain tuh bakal ngikutan. Gitu sih cerita. Berarti langsung booming juga tuh second product itu. Alhamdulillah gitu sih. Luar biasa. Kayak gitu. Yang saya salut dari Mas Ridwan ini, dari cerita Mas Ridwan ini adalah Mas Ridwan tidak egois dengan ide dan produk dari Mas Ridwan. Tapi semua ide dan validasi itu datang langsung dari customer. Dari customer betul. Iya, itu yang saya salut sih. Tidak banyak yang bisa seperti itu. Dan untuk terkait itu rahasianya gimana Mas? Kok bisa menurunkan ego terus bisa menerima masukan customer menjadi lebih baik itu? Kadang kan saya sendiri susah loh Mas. Iya. Gitu. Betul. Jadi emang itu sih Mas, kalau menurut aku sih aku mau bilang saya thanks untuk perusahaan yang sebelumnya gitu. Oke. Karena sudah memberikan saya segudang banyak pekerjaan gitu. Walaupun saat itu saya mungkin kewalahan gitu. Karena kalau saya bilang sih rahasianya waktu itu misalnya kata masih ada perusahaan gitu ya, mungkin kita ngerasa bahwa kita itu gajinya maaf dalam tanda kutip itu cuma segini gitu ya, selevel segini, tapi proyek kita tuh segini gitu. Kalau menurut saya itu alhamdulillah. Oke. Karena apa? Karena ini saya selalu bilang sama teman-teman saya gitu ya, saya bilang ketika kamu ada di perusahaan, oke lah semua itu nanti akan jadi milik perusahaan. Tapi jangan salah, semua ilmu yang kamu dapat itu nggak akan pernah hilang dari diri kamu. Oke. Kayak gitu. Nah, saya akhirnya ngerasa bahwa tadi Mas kan saya sering ke customer, kamu dengerin segala macam gitu ya. Nah, itu saya pakai Mas ketika saya itu ngerjain sendiri gitu. Saya dengerin mereka, maunya mereka kayak gimana segala macam. Akhirnya itu yang kebawa sampai akhirnya saya bisa ngebuat produk saya sendiri. Oke, gitu, jadi kalau diberikan pekerjaan banyak oleh perusahaan, justru bersyukur Mas ya. Aku seneng banget Mas, benar. Jangan malah kena mental gitu ya. No, karena saya ngerasa gini bahwa untuk kita bisa jadi ibaratnya jadi bagus atau jadi hebat segala macam, kita nggak mungkin dikasih kerjaan yang biasa-biasa aja. Oke. Pasti harus yang entai-entaian sampai kita mau nangis-nangis. Itu udah itu. Walaupun mungkin di sana mereka ngerasa bahwa ngerasa capek segala macam, ya mungkin pilihan masing-masingnya. Tapi kalau buat saya adalah ketika mereka banyak ngasih kerjaan, saya senang sekali gitu. Karena jatuhnya tadi semua itu nanti maksudnya ke diri kita yang bakal jadi nyimpan banyak ilmu tadi gitu sih. Dan itu yang ngebuat kita. Ini perlu dicatat nih guys nih. Ini semua perlu dicatat ini. Karena tidak banyak orang, apalagi kalau Mas Ridwan mendengar berita ya, banyak misalkan generasi terbaru gitu ya, yang jauh lebih muda itu gampang sekali burn out gitu. Gampang sekali burn out. Jadi memang dulu gimana sih Mas supaya kecapean itu tuh tidak menjadi beban pikiran gitu, terutama buat mungkin sharing buat teman-teman yang sekarang kita kan sering mendengar berita ya, burn out lah, butuh healing lah, segala macam itu. Gimana Mas? Kalau dari saya sendiri sih saya ngerasa bahwa ketika kita ada di suatu tempat gitu, kita ngerasa bahwa kita tuh harus involve di sana. Kita harus ngerasa bahwa ini tuh tidak hanya milik perusahaan, tapi itu bagian dari diri kita gitu. Kalau kita ngerasa bahwa ini tuh bagian dari kita, otomatis kita bakal habis-habisan Mas. Ownership ya? Ownership, betul. Nah sebenarnya itu nggak ujuk-ujuk langsung bisa kita miliki orang-orang di sana gitu. Dan itu nggak bukan hanya saya, tapi teman-teman saya itu seperti itu semua kayak gitu. Karena emang dari pimpinannya di sana waktu itu ada Pak Jangkong, Pak Iwan gitu ya. Beliau ngerasa kita tuh family semua di sana gitu. Kita ngerasa bahwa ini tuh punya kita bareng-bareng. Karena kita ngerasa memiliki, akhirnya kita all out semua Mas. All out semuanya kayak gitu. Dan buat saya teman-teman di sana gitu, kalau bisa Mas carilah teman-teman yang emang kalau misalnya belum ya buat lingkungan yang nyaman, yang enak kayak gitu. Kalaupun misalnya enggak gitu, ya mungkin
tergantung kitanya gitu. Kita di sana mau cari ilmu atau hanya mau cari uang aja. Kalau kita ngerasa bahwa di sana itu ada sesuatu yang bakal kita capai gitu selain uang tadi, yaitu ilmu tadi gitu ya, hajar aja habis-habisan. Kayak gitu sih. Karena kita punya apa sih? Punya sesuatu yang harus kita capai di kedepannya nanti. Gitu Oke. sih. Luar biasa. Ini sangat luar biasa nih. Mungkin saya akan coba kembali lagi ke Oke. Siap. donasi aja dulu Iya, nih Mas nih. oke. Ini pertanyaannya tinggal 3 sih Mas. Siap. Tinggal 3 nih. Oke Mas, ini donasi aja ini. Kira-kira donasi aja ini kan sudah berjalan kira-kira 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Nextnya mau ngapain Mas? Oke. Nextnya. Betul. Mau ngapain Mas? Kalau donasi aja, akunya, kalau yang jelas sih, aku bakal buat satu platform lagi Mas. Oke. Satu platform lagi yang nanti itu, kan tadi kita sedikit berbicara tentang SaaS gitu ya. Karena kalau menurut aku itu sih Mas, karena kan punya cita-cita adalah gimana ceritanya saya bisa buat sesuatu produk, yang produk tadi itu banyak digunakan oleh orang lain, terus low maintenance, low effort juga kayak gitu. Akhirnya ketika kita bisa ngebuat sebuah produk tadi, kita tuh bakal bisa lebih produktif untuk ngebuat produk-produk yang lain lagi. Oke, kuncinya berarti low maintenance, terus low apa tadi? Low effort. Low effort. Dan banyak yang memakai. Banyak yang mau pakai. Jangan sampai low semua sampai akhirnya low. Jangan sampai itu. Jangan Oke. Jadi memang Mas Ridwan ini sekarang berarti di perusahaan itu menjadi semacam holding yang ada multiple produk gitu ya? Iya, betul. Jadi Magic Order, terus donasi aja, ada yang lain Mas? Ada WA notif juga. Oh, ada WA notif. Unofficial tapi. Unofficial. Oke. Oke. Luar biasa. Berarti next step-nya nanti bakalan ada produk-produk yang inovatif lagi ya dari Mas Ridwan. Mas, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ini terkait dengan ini ya, pengembangan diri. Karena salah satu misi dari podcast ini kan sebenarnya ingin menginspirasi nih, menginspirasi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk berani mencoba menjadi entrepreneur. Nah, Mas, itu kan Mas Ridwan kan kalau secara sekilas punya banyak skill, pintar gitu. Tapi pintar sih. cuman getol aja. Menurut Mas Ridwan itu apakah kepintaran dan pendidikan itu menjadi faktor penentu untuk kesuksesan di dunia usaha atau tidak, Mas? Pendidikan. Kalau buat aku gini, ini sharing sedikit ya. Jadi buat teman-teman di luar sana gitu, ketika kita berbicara Magic Order itu kan fokusnya kan untuk tools, pasti kan kita harus bisa coding segala macam gitu ya. Donasi aja juga sama gitu, kita harus. Nah, tapi basically-nya adalah saya bukan anak informatika. Berarti bukan orang informatika? Bukan orang informatika, saya jurusan telekomunikasi. Dari telekomunikasi. Betul banget. Betul banget. Nah, itu boleh dielaborasi, Mas. Gimana? Jadi dielaborasi gitu. Jadi buat saya adalah ketika saya tuh paling suka tuh meng-unlock diri, Mas. Jadi kita tuh selalu menganggap gitu bahwa kita jurusan dari komunikasi gitu. Dia pasti bisa berbicara pasti dia nggak bisa seni, nggak bisa coding mungkin segala macam gitu ya. Padahal belum tentu juga orang dia aja belum mencoba untuk menggali lebih dalam gitu. Dan saya selalu ngerasa bahwa pasti Gusti Allah tuh memberikan saya sesuatu dalam diri saya yang harus saya gali kayak gitu. Dan saya ngerasa ketemu bahwa kayaknya di sini deh potensi yang bisa saya gali dari si ibaratnya product development tadi ya, bagian programming segala macam kayak gitu. Dan ketika saya gali lebih dalam lagi, ternyata ada hal lain loh. Ternyata saya di sana itu nggak cuma belajar coding. Ternyata di sana itu ada UI UX kayak gitu ya. Ternyata saya di sana belajar font, belajar warna, belajar segala macam gitu. Saya hanya beli buku yang belajarnya di luar dari apa yang saya dapat waktu pas kuliah gitu. Otodidak berarti ya? Otodidak semuanya. Saya cari semuanya. Karena saya ngerasa bahwa ketika kita pengen buat sesuatu produk, simpelnya gini Mas. Kita bakal bisa ngebuat sesuatu yang indah kalau kita bisa melihat yang indah-indah seperti itu gitu ya. Akhirnya kita melihat ibaratnya desain atau tempat segala macam gitu agar kita bisa membuat sesuatu yang indah juga. Ini balik lagi ke simpel yang lagi ya. Jika sesuatu ini aja begitu indah gitu, bagaimana yang ngebuatnya itu pasti lebih indah lagi gitu. Kita bicara Gusti Allah gitu ya. Ini
bisa sedikit gitu ya. Artinya ternyata pas perjalanan saya itu akhirnya saya melihat gitu bahwa ternyata semua yang saya kerjakan itu tidak semata-mata tuh hanya tentang materi kayak gitu. Tapi perjalanan jati diri kita itu tentang spiritual kita gitu. Bahwa ternyata Gusti Allah tuh menitipkan tuh tidak hanya satu skill, tapi banyak skill yang harus kita gali kayak gitu ya. Itu yang satu. Itu yang kedua adalah ternyata tools yang saya buat tadi itu tidak hanya semata-mata memberikan saya materi untuk hidup, tapi ternyata bisa membantu orang-orang di luar sana. Memberikan manfaat ke memberikan orang. manfaat. Karena sederhananya adalah saya pernah baca buku, nanti masnya yang mau saya kasih tadi itu mas. Oke, siap. Isinya ada gini mas, kita tuh bisa hidup dari apa yang kita dapatkan, tapi kita itu bahagia dari apa yang kita berikan mas. Oke. Itu dalam sekali sih. Dalam. Itu dalam sekali. Bener. Luar biasa. Gitu, kayak gitu. Jadi saya ngerasa bahwa perjalanan ini adalah ya untuk mendekatkan diri kepada Sang Gusti Allah sebenarnya gitu. Bahwa kalau kita ngejar materi aja capek mas, capek sekali gitu. Tapi tidak ada kepuasan juga ya. Betul. Tidak ada batasnya gitu. Nggak ada batas mas. Tapi ketika kita tuh melandasinya dengan untuk orang banyak segala macam, mereka senang happy. Wah, walaupun cuman yang pakai berapa tapi mereka bahagia, wah itu udah kepuasannya udah luar biasa mas. Jadi kayak hidup kita tuh lebih tenang, lebih enak segala macam, dengan keluarga itu udah nikmat banget sih sebenarnya. Oke, luar biasa sekali ini. Berarti tadi pesannya buat teman-teman itu walaupun kita tidak tahu gitu ya tentang bidang-bidang yang itu, ya jangan menyerah ya. Jangan menyerah, di-unlock aja. Di-unlock ya? Di-unlock. Karena saya beberapa ketemu teman gitu yang emang dia itu bukan ada di sana, saya coba arahkan, bisa. Bisa sekali. Awalnya struggling nggak mas itu? Pasti. Pasti. Karena sesuatu yang indah itu, katanya gini mas, untuk bisa mendapatkan mutiara, kita tuh harus masuk ke dalam lautan yang dalam. Pasti di sana itu kan banyak tekanan segala macam kan. Itu sudah pasti gitu. Betul. Untuk bisa menggali potensi dalam diri kita tuh emang harus berusaha untuk ke sana. Effortnya luar biasa juga gitu, pusing segala macam. Karena pada akhirnya yang pusing tadi itu malah mendapatkan sesuatu yang baik tadi untuk menemukan skill kita tuh apa sebenarnya. Luar biasa sekali ini yang saya pikir ini sangat relevan ya, apalagi zaman sekarang yang zaman serba digital, serba instan itu masukan-masukan dari Mas Ridwan ini sangat ini ya. Semoga bisa. Sangat relevan nih. Mas, ini saya mungkin nambah pertanyaan satu boleh? Oke, boleh. Boleh ya, jadi dua lagi. Saya ya? besok pagi juga boleh. Boleh. Ini sorry nih kalau kelamaan. Apa namanya? Yang ini Mas, dari ini semua kan sebenarnya tadi saya kembali lagi pada saat Mas Ridwan baru resign. Terus 6 bulan sampai 1 tahun tidak tahu mau ngapain gitu. Nah, itu saya tertarik di fase itu. Oke. Karena pada saat fase ketemu ahanya kan tinggal growth aja ya. Betul. Tapi kalau fase menemukan produk. Ya. Nah, itu kalau di terminologi akademis kan product market fit, Mas. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah produk yang sesuai dan dibutuhkan oleh pasar. Gitu. Nah, di masa-masa itu tipsnya seperti apa, Mas? Kalau misalkan saya nih atau teman-teman yang lain pengen membangun sebuah produk dari nol. Yang saya nggak tahu nih mau bangun apa, saya tidak tahu mau usaha apa. Yang jelas saya mau jadi pengusaha. Tipsnya seperti apa menemukan produk market fit? Saya punya quote gini, Mas. Kadang masalah itu ada di tempat orang lain untuk mereka selesaikan. Masalah orang lain, Mas. Tapi kadang masalah itu dititipkan ke kita untuk kita selesaikan, Mas. Jadi sebenarnya bukan masalah kita, tapi masalah lain dititipkan ke kita gitu. Nah, ketika kita menyadari hal itu lebih dalam gitu ya. Ini kayaknya aku kan nggak semua masalah yang ada itu orang itu mau membantu untuk mensolusikannya gitu, Mas. Jadi kita tuh perlu kelegaan dalam ibaratnya dalam diri kita yang luas. Kalau orang Jawa itu banyak tuh hatinya itu kayak samudra gitu, lebar kayak gitu. Jadi kita mau mencoba untuk menerima semua masalah mereka gitu. Kita elaborasi dalam diri kita,
kayaknya bisa deh dengan tools ini aku bisa bantu mereka atau teman di sana gitu. Nah, sehingga kita ngerasa bahwa itu sebenarnya jadi milik kita juga masalahnya. Akhirnya kita gali ke sana gitu, Mas. Oh, kayaknya seperti ini deh yang bagus gitu. Karena ketika masalah itu hadir, itu pasti solusinya nggak cuma satu, Mas. Banyak solusinya. Betul, betul. Nah, kita harus ngambil yang paling dekat dengan mereka, simple buat mereka, dan dalam bisnis pun kira-kira mereka ini ada willing to pay-nya nggak dengan harga yang sesuai dengan usaha yang kita berikan ke mereka tadi kayak gitu. Jadi bukan cari masalah yang menghasilkan banyak uang gitu, Mas. Bukan. Kalau gitu. buat aku malah kita emang membuka diri gitu ceritanya. Wes, masalah teko gitu. Datang aja gitu ceritanya gitu. Nah, sehingga akhirnya kita memilih kira-kira ini aku bisa deh ngebantu kamu lewat ini kayak gitu. Oke. Luar biasa. Begitu. Pertanyaan terakhir, Mas. Oke, boleh. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini ada 2 section. Oke. Section yang pertama ini kalau boleh disamerikan nih, Mas. Step by step untuk memulai bisnis. Oke. Itu seperti apa? Oke. Itu yang terakhir A ya. Nah, yang terakhir B adalah kalau sudah step by step itu dilakukan, kira-kira apa saja yang harus dihindari? Oke. Ini pertanyaannya lumayan panjang. Iya. Oke. Kalau buat saya ketika teman-teman pengen memulai usaha gitu, Mas ya, itu saya selalu bilang gini, Mas. Balik ke jati diri kita gitu. Oke. Sebenarnya saya selalu bertanya ke dalam diri, muhasabah gitu ya kita ya. Oke. Sebenarnya kita lahir ke dunia ini deh untuk apa? Kayak gitu, kita bertanya gitu. Nah, ketika kita menyadari, akhirnya kita jangan sampai kita salah bertanya gitu. Oke, dan tapi pertanyaan itu akan menggali ke dalam diri kita yang lebih dalam lagi gitu. Oh, kayaknya aku lahir ke dunia ini itu untuk dititipkan misalnya skill-skill apa gitu, misalnya apa kita bisa bahasa Inggris, ataukah bisa coding, apa kita bisa komunikasi segala macam gitu. Nah, ketika kita bisa mengidentifikasi jati diri kita tuh apa sebenarnya, nah kita mulai dari sana dulu. Kira-kira mana nih dari skill set tadi kita yang mau kita buat tadi, kita jadikan usaha apa ya kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ketika itu sudah ketemu, baru deh kita cari masalahnya apa, kita kolaborasikan dengan skill kita tadi, baru kita buat usaha seperti itu. Tapi tetap jangan lupa kembalikan ke diri kita sebenarnya. Skill kita tuh apa. Nah, ketika kita pun tidak menemukan juga sejatinya diri kita tuh apa kayak gitu, ya sudah, kita paling simpelnya apa sih yang di sebelah kiri, sebelah kanan yang kira-kira kita bisa bantu dengan apapun itu gitu, ya sudah, kita mulai dari sana aja kayak gitu. Kalaupun nggak ada juga, ya sudah. Artinya kita melihat yang kira-kira tadi lagi tren, kita ikut aja dulu. Walaupun nanti itu nggak berhasil, tapi nanti saya yakin gitu, untuk mencapai sesuatu tujuan yang mau kita capai tadi, itu nanti kita bakal diketemukan, kalau saya bilangnya, Mas ya, malaikat tak bersayap kayak gitu. Oke. Malaikat tak bersayap. Kadang kita ngerasa mau sampai ke tujuan A, kan gini, Mas. Kita tuh pengen sukses entrepreneurship gitu ya. Tapi jalannya itu kayaknya kita taunya cuma kesini dulu, kayak gitu. Walaupun itu salah, tapi nanti kita bakal diarahkan sama orang yang ada di persimpangan tadi. Kayaknya kamu harus ke sana deh, kayak gitu. Oke. Oh, ini kayak kurang belok lagi. Oh, kamu harus ke sana deh, ke sana lagi. Nah, akhirnya saya ngerasa bahwa ketika teman-teman pengen mau melakukan suatu usaha sampai dia sukses tadi, dimulai aja dulu dari apa yang dia bisa, kayak gitu, Mas. Oke. Dari dalam diri dia, dari yang ada di sekitar dia pengen apa, atau dari yang lagi rame sekarang, dia mulai dari sana aja dulu, seperti itu. Pasti nanti bakal sampai, Mas. Saya yakin. Asal mereka nggak berhenti aja. Gitu Oke, berarti mulai dari apa yang kita punya, kalau tidak ada ya problem-problem yang ada di sekitar kita, kalau tidak ada dari tren. Dari tren aja. Dan kita mesti mulai dulu, karena yang penting proses ya, Mas ya. Iya, betul. Yang penting proses ya. Setiap mulai itu dapat sesuatu dan kita improve terus sampai mencapai tujuan. Oke, luar biasa. Betul. Luar biasa. Ini sesuatu yang saya alami juga sebenarnya. Proses itu. Jadi muter-muter dulu baru ketemu gitu. Betul sekali. Oke, Mas. Kalau menurut Mas Ridwan yang perlu dihindari apa, Mas? Kalau misalkan kita mulai usaha itu, Mas. Dihindari ya? Oke. Kalau yang dihindari apa ya? Saya juga bingung. Jadi kalau ketika memulai usaha itu kalau bisa mah jangan pakai uang orang lain dulu, Mas, kalau bisa mah. Oke. Kalau bisa itu misalnya kan kita kita mulai itu pasti kan ada ibaratnya materi yang untuk kita mulai dulu gitu ya. Ada kalau modal. Ada modal gitu ya. Kalau buat saya mah
fokus ke dari diri kita dulu, dari teman dulu, ibaratnya partner teman kita. Oke. Bareng-bareng, kalaupun misal dia nggak ada, ya sudah kita andalin diri kita sendiri, kayak gitu. Karena pada akhirnya pun kita tuh boleh kehilangan teman kita, boleh kehilangan partner kita, asal jangan sampai kehilangan diri kita. Oke. Nah, kalau kitanya sendiri aja nggak yakin, gimana kita mau maju ke depan, gitu sih. Jadi hindari dulu pakai uang tadi Mas, karena uang tadi itu kayaknya kalau menurut saya pribadi gitu ya. Ketika ada uang nempel, ibaratnya uang orang itu kayak pikiran kepala itu kayak saya tuh kayak yang waduh, ini gimana ngambilin segala macam, akhirnya tidak tenang. Nah, tidak tenang tadi itu ngebuat proses kita tadi ketika kalau tadi bilang saya sebagai artis gitu ya, atau ibaratnya seniman, pasti nggak nyaman Mas kita ngebuat sesuatu kayak gitu sih. Itu hindari dulu, fokus ke dari diri kita dulu atau teman-teman di sekitar kita kayak gitu. Nah, ketika itu sudah berproses, sudah enak, kalau misalnya mau butuh partner yang uangnya banyak, boleh lah kayak gitu. Karena kita sudah tahu nih bisnisnya kayak gimana, prosesnya kayak apa gitu ya. Jangan sampai ujuk-ujuk, ayo aku membuat ini, arahnya ke sini segala macam gitu. Oh iya, kalau kita emang anaknya punya banyak backing segala macam nggak ada masalah. Tapi kalau kita orang yang nggak tahu kita siapa, nggak punya siapa-siapa gitu, kita cuma ngandelin diri kita gitu sih. Oke, luar biasa. Itu berarti memang dengan semua mengandalkan diri sendiri, walaupun mulai dari bawah itu kita tidak mendapatkan tekanan dari manapun ya. Betul. Nikmat banget Mas kalau kita buat sesuatu bebas tanpa ya. Bebas, betul. Itu sih. Jangan lupa. Luar biasa ini. Oke. Thank you Mas Ridwan nih atas waktunya nih, sudah jauh-jauh dari Bandung ke Jogja ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Siap. Ngobrol-ngobrol lagi. Aman. Nanti insya Allah saya ke Bandung juga. Siap. Thank you Mas Ridwan atas Oke. waktunya. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat buat saya, buat Mas Ridwan, dan buat teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore. Oke, sorry Mas Matiar. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses. Yuk.